Assalamualaikum, gue Fadil Gadgetok. Udah lama banget nih gue kepengen untuk nyobain Huawei P40 Pro. Dan akhirnya kesampaian juga karena dipinjemin sama teman ya, Bang Jo Review. Thank you banget udah minjemin. Ya gue nggak bisa beli karena rekening tipis ya lagi pandemi. Gue penasaran banget sama HP ini karena setiap kali kami review HP dengan kamera yang bagus, pasti dibilangin Huawei juara lah, bagusan kamera Huawei lah. Jadi kami langsung bandingkan aja dengan daily driver kami. Itu 11 Pro Max dan Find X2 Pro. Yang 11 Pro Max punya Dayat, Find X2 Pro punya gua. Jadi kita bandingin aja kameranya siapa yang terbaik. Dan sekalian juga gua mau kupas tuntas suka duka gua selama pakai Huawei P40 Pro setelah yang satu ini. Sebenarnya gue kurang suka dengan HP berlayout kamera kotak. Tapi HP ini jadi satu-satunya HP dengan layout kamera kotak yang gue suka. Layout kameranya tuh tegas, nggak lebay, dan combo dengan warna silver frostnya tuh sukses bikin looks HP ini berasa mewah dan elegan. Finishing matte juga jadi favorit kami karena nggak gampang ninggalin bekas sidik jari pas dipegang. Dipegang juga berasa mewah banget secara pakai bodi kaca, frame metal, dan bodi depan belakangnya tuh dibuat sedikit melengkung. Biasanya kan HP tuh cuman kanan kirinya aja, tapi di HP ini atas bawahnya juga ikutan melengkung nih. Layar curve selalu jadi favorit gue untuk smartphone ya, karena pas pakai HP dengan layar curve tuh berasa auto jadi lebih mewah dan experience-nya jadi berasa lebih enak aja, lebih lega. Asalkan mistouch-nya tuh nggak berasa. Dan di Huawei P40 Pro ini mistouch prevention-nya gue akui bagus. Gue nggak pernah mengalami mistouch sama sekali di HP ini. Terlepas dari layar yang melengkung, spesifikasi layarnya juga bagus kok. Ukurannya pas banget di tangan gua, 6,58 inch, pakai panel OLED yang punya warna vivid dan hitam pekat. Terus resolusinya yang cuma Full HD, nggak sampai Quad HD pun nggak masalah sama sekali bagi gua. Karena setiap kali gua review HP yang punya layar Quad HD, pasti akan gua turunkan ke Full HD. Karena pada akhirnya, mata gua tuh nggak notice perbedaan antara Quad HD dan Full HD. Atau mata gua aja yang nggak tahu ya, tapi yang jelas, efeknya tuh ya visual masih bagus, masih enak banget buat ditonton, dan battery life juga masih lebih oke ya kalau kita turunkan ke Full HD. Bukan berarti layarnya ini perfect ya, karena gue juga punya keluhan nih. Yang pertama, refresh rate-nya. 90Hz emang udah cukup banget untuk dapetin pengalaman scrolling yang smooth, tapi di 120Hz bakalan lebih bajain bata dan tentu berasa lebih future proof untuk beberapa tahun mendatang. Apalagi sekarang game pada naikin refresh rate-nya ke 90Hz, bahkan udah ada yang 144Hz. Kedua, punch hole-nya ini. Kalau aja bisa dibikin lebih kecil lagi, bakalan lebih enak dipakai buat nonton. Dan terakhir, masalah yang nggak terlalu berarti sih. Menurut gua layarnya tuh rada ke warm gitu. Udah gua bandingkan dengan daily driver kami dan berasa layar HP ini tuh rada kekuningan. Tapi bukan isu yang terlalu berarti karena di pengaturan setting kita bisa atur apa sih namanya? Temperatur warna dari layarnya bisa kita buat lebih biru lagi atau lebih kuning lagi atau pas dengan selera kita masing-masing. Dan ya, ada satu lagi, gue lupa. Speakernya ini cuma satu, jadi mono di bawah aja, dan yang namanya flagship sih seharusnya udah pakai stereo speaker di atas atau bawah ya gitu ya. Tapi ini cuma satu nih, padahal flagship kan. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan flagship lain, tentu aja kualitas audio dari Huawei P40 Pro tuh udah kalah. Tapi kalau misalkan kita mau nilai kualitas audionya itu bagus atau enggak, ya bagus, tapi nggak sebagus HP dengan stereo speaker yang ada di flagship. Gitu aja sih. Ada lagi sih masalahnya, tapi bukan di visual, tapi ada di audio jack. Nah, HP ini nggak ada audio jack dan mungkin bisa jadi deal breaker buat sebagian orang, dan gua tidak permasalahkan itu karena kan zaman sekarang ada TWS. Performa dari HP ini juga ngebut banget. Kirin 990 5G emang nggak sekencang Snapdragon 865 Plus, tapi di kondisi real life-nya sih, gua nggak ngerasa perbedaan performa yang jomplang dari SoC tersebut. Malah berasa sama-sama ngebut. Mau dipakai apa aja tuh berasa ngebut banget. Buka banyak aplikasi, hayo, RAM-nya 8GB. Main game juga tetap hayo. PUBG bisa dapetin grafik sampai Ultra HD dan framerate ultra. Walaupun sampai sekarang belum dapat 90 FPS. Tapi main game di HP ini tuh masih berasa enak banget. Framerate-nya stabil, suhunya anget-anget biasa doang, touch sensitivity dan gironya aman semua. Mau simpen banyak file juga nggak masalah, storage-nya bisa sampai 256GB yang masih bisa diekspansi lagi pakai microSD khusus. Dan yang paling gua suka dari HP Huawei itu efisiensi dayanya. Mungkin combo dari Kirin 990 dan MUI kali ya. Baterai HP ini tuh nggak spesial-spesial amat, cuman 4200 mAh, tapi berasa kayak 5000 mAh gitu loh awetnya. Gua juga heran kenapa bisa seawet itu ya, tapi ya itu bisa jadi hal positif buat kita. Chargingnya juga lumayan cepat, 40 watt kalau pakai kabel dan 27 watt tanpa kabel udah termasuk ngebut.
Gue yakin baterainya jadi awet gitu karena combo Kirin 990 5G dan software MUI-nya. MUI juga sekarang udah jadi lebih asik sih dari sebelumnya. UI-nya jadi makin lebih fresh dan sekarang udah bisa pakai third party launcher. Jadi bisa pakai Android setup kayak gini. Masalah utama MUI ya GMS, karena HP terbaru Huawei nggak ada GMS. Jadi buat user yang belum terbiasa dengan tanpa adanya GMS itu berasa ribet ya. Di awal ribet banget, tapi setelah berjalannya waktu masih berasa ribet. Nggak. Ribetnya tuh nggak seribet kayak kita nggak awal-awal gitu loh. Setelah gua terbiasa beradaptasi dengan tanpa adanya GMS sih, ya lumayan fine-fine aja lah. Emang sih Huawei sekarang udah jadi lebih baik. Contohnya sekarang udah banyak banget aplikasi yang udah disupport. Mulai dari aplikasi ojek, berita, sampai banking pun pelan-pelan udah banyak yang masuk ke app gallery. Kalaupun ada aplikasi yang belum ada di sana, kita bisa download di Petal Search yang lebih memudahkan kita untuk cari aplikasi yang kita mau cari. Misalkan Netflix nih. Pas gua cari di app gallery, nggak ada. Tapi di Petal Search langsung diarahin ke APK Pure. Downloadnya juga gampang dan langsung diverifikasi oleh Petal Search untuk mastiin APK-nya itu aman atau enggak. Tapi gue bermasalah dengan game nih. Game-game andalan gue yang biasa gue mainin itu bermasalah semua. Mulai dari AOV, COD Mobile, dan game terbaru tuh Genshin Impact itu nggak ada di App Gallery. Terus juga bisa kita akalin pakai Petal Search, tapi pas kita buka itu bermasalah dan nggak bisa kita apa-apain, nggak bisa kita mainin lah gitu lah. Udah gua akalin juga pakai phone clone dari HP Android yang lain, udah gua download semuanya sampai pack dalamnya tuh. Udah gua coba pakai phone clone buat transfer APK-nya ke sini dan masih nggak bisa juga. Jadi ya itu HP ini nggak bisa dipakai buat main game buat gua karena gua nggak main PUBG dan game-game lain-lainnya dan ya gua pakai cuma untuk nonton Netflix dan foto-foto. Ya itu sih masalahnya sekarang dan kemungkinan nanti bisa support, kemungkinan gua nggak tahu, gua nggak bisa ngeramal, tapi kemungkinan bisa jadi karena kita lihat historinya Huawei App Gallery itu makin banyak dan makin bagus sekarang. Jadi doakan saja untuk beberapa game mendatang bakalan banyak support di Huawei App Gallery. Dan sekarang langsung aja kita bahas sektor yang paling menarik dari HP ini, yaitu kameranya. Karena setiap gua review HP yang kameranya bagus selalu dibilang Huawei P40 Pro terbaik untuk kamera. Jadi gua penasaran juga dan spesifikasinya juga edan-edan. Total ada 4 kamera plus 2 sensor. Di belakang ada kamera utama, ultrawide, lensa tele, dan 3D TOF. Terus di depan ada satu kamera selfie plus 3D TOF juga. Karena spesifikasinya tinggi dan ekspektasi kami juga tinggi, jadi langsung aja kami bandingkan dengan Find X2 Pro dan 11 Pro Max. Dan siapa yang terbaik di antara 3 ini, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya gue mau kasih tau lu metode-metode kami untuk menilai sebuah hasil kamera dari ketiga HP tersebut. Pertama, kami cari spot foto dulu yang paling menarik untuk membandingkan hasil fotonya. Karena percuma kalau misalkan kamera kita bagus banget tapi spot fotonya jelek. Kalau misalkan kalian nggak percaya, bisa kalian coba pakai kamera full frame yang 20 jutaan ke atas terus kalian foto comberan. Ya hasilnya jelek juga. Kedua, mode AI kami matiin karena kami pengen dapetin hasil foto yang paling natural dari sebuah smartphone. Jadi kita dapetin yang natural karena kami suka yang natural aja biar kami bisa langsung edit sesuai selera di Lightroom. Ketiga, setelah hasil fotonya udah dapat semua, kami langsung masukin ke PC dan kami bandingkan atau kami lihat di monitor yang sama. Karena ketiga HP ini punya layar yang tuningnya beda-beda semua dan ini juga rada kekuningan. Jadi biar hasilnya makin akurat, kami bandingkan dengan monitor kami yang ada di belakang dan ya kami bisa menilai secara lebih akurat dengan monitor yang itu. Nah, karena jujur gua kurang pro untuk menilai sebuah hasil kamera, jadi mendingan Dayat aja yang duduk di sini karena sebenarnya setiap video review untuk menilai kamera gua selalu minta pendapatnya Dayat dan langsung aja Dayat sini. Yups. Oke, jadi di sini gue bakal jelasin kamera dari ketiga HP ini. Yang pertama kita masuk ke lensa ultrawide. Nah, kalau kita lihat dari ketiga HP ini, focal length dari iPhone lah yang paling wide. Secara kasat mata, iPhone dan Huawei P40 Pro hasilnya mirip-mirip. Sedangkan si Oppo kontrasnya agak kurang legit ya. Dynamic range-nya sama-sama bagus, tapi soal ketajaman iPhone yang menang. Tapi kalau ketiga-tiganya kita crop nih, detail dan ketajaman dari Huawei lah yang paling tajam. Jadi menurut gue di lensa ultrawide iPhone yang menang, enak dilihat dan focal length-nya juga yang paling lebar. Karena ini kan masuk di sektor lensa ultrawide yang paling diincar itu focal length-nya yang paling lebar.
Pindah ke lensa utama, hasil dari ketiganya mirip kayak lensa ultrawide tadi. Tapi si Huawei makin kesini makin mirip sama iPhone, sedangkan Oppo Find X2 Pro tetap dengan kontras yang kurang. Di lensa 2 kali zoom juga sama. Kalau di lensa 5 kali zoomnya nih, baru Huawei yang menang. Detailnya tajam banget. Begitu juga untuk Oppo Find X2, detailnya lebih baik dibanding iPhone. Malah iPhone kelihatan ada noise-nya. Jadi bisa disimpulkan untuk di siang hari Huawei lebih tajam, iPhone enak dilihat dari segi warna dan juga kontras. Tapi sayangnya untuk Find X2 kekurangan di kontras sama saturasi, agak rada-rada pucat gitu. Kenapa jagoan Farid? Pindah ke kondisi yang lain kayak foto dari pohon ini, di sini malah Oppo Find X2 yang paling bagus dynamic range-nya. iPhone lebih ngepop dan Huawei yang gak tajam. Di lensa makro hasilnya mirip-mirip, tapi lagi-lagi Oppo kekurangan kontras, kurang ngepop aja gitu. Tapi di segi ketajaman Oppo yang menang. Sebenarnya iPhone tuh gak bisa masuk di sektor ini karena di iPhone ini gak ada lensa makro. Jadi ini tuh cuma masalah di minimum fokus distance-nya aja. Lah Find X2 Pro kate kamera makro, Pak. Hah? Iya ya? Kate kamera makro. Oh, saya tidak baru bisa. tahu. Ya, jadi kalian nilai dari hasil foto yang tadi aja. Lanjut di foto ini, ketiganya malah kayak punya karakter atau style masing-masingnya gitu. Huawei kontras banget, iPhone saturated, dan lagi-lagi Oppo kekurangan kontras. Tapi kalau masalah skin tone, hasil dari Oppo lah yang enak dilihat. Hasilnya jadi dramatis dan yang paling tajam. Skin tone dari iPhone juga jadi kemerah-merahan yang gak enak dilihat. Dan ketiganya ini gak ada yang natural soal keakuratan warnanya. Contohnya kayak warna dari hoodie Farid hasilnya melenceng semua. Tapi yang paling mirip adalah ya hasil dari iPhone sih. Di portrait mode sebenarnya gue gak suka UI portrait di Huawei yang harus pilih jenis bokehnya dulu. Kalau kita lupa buat pilih jenis bokeh ya hasilnya tuh gak akan bokeh. Tapi positifnya di sini jadi banyak jenis-jenis bokeh, contohnya kayak swirly bokeh ini. Kalau kita bandingkan lagi, bokeh dari Huawei ini kurang depth atau backgroundnya tuh agak kurang ngeblur gitu ya. Terus iPhone yang paling ngeblur, tapi ngeblurnya tuh kayak kurang natural gitu. Nah, hasil potret dari Oppo nih yang paling enak dilihat. Bokehnya natural, dynamic range yang biasanya di mode potret itu kacau, di Oppo malah bagus banget. Lebih dramatis lagi. Hasil kamera depan dari ketiga ini awalnya gue tuh ngira iPhone lah yang paling bagus. Tapi ternyata pas dilihat lagi terus di crop, gila, ampun deh. Kamera depan dari Huawei itu tajam banget, serasa pakai kamera full frame. Wajar kalau Bang Jo review nanya ke gue, gimana nih hasil kamera Huawei sama kamera Sony A73. Tapi emang secara di atas kertas ukuran megapikselnya iPhone tuh kalah. Cuma punya 12 megapiksel sedangkan Huawei 32 megapiksel. Nah, kalau Oppo kamera depannya juga 32 megapiksel, tapi hasilnya jauh sama Huawei P40 Pro. Di mode potret, kamera depan juga Huawei yang menang dari segi bokeh dan dynamic range. Blur atau bokeh dari iPhone tuh gak ngeblend secara rata. Kalau di malam hari, ketiga ini hasilnya mirip-mirip ya, kecuali kalau pakai night mode. Baru deh Huawei dan Oppo yang menang. Night mode di iPhone tuh gak terlalu baik dalam mengurangi cahaya yang berlebihan, contohnya kayak lampu putih yang ini. Tapi yang perlu kalian tahu kalau Huawei ini jepret fotonya lama. Di situasi cahaya kayak gini butuh waktu 10 detik. Yang buat iPhone gak bisa sombong di lensa ultrawide-nya nih, karena gak ada night mode di kamera ultrawide. Sedangkan kedua ini bisa pakai night mode di lensa ultrawide. Tapi hasil dari Huawei jadi rada pucat, beda sama Oppo yang malah jadi kontras. Kebalikan sama di siang hari tadi nih. Lagi-lagi kamera depan Huawei di malam hari adalah yang paling bagus dari ketiga ini. Karena pas di kondisi low light, layar dari Huawei ini munculin cahaya putih atau cahaya tambahan biar hasilnya jadi lebih bagus. iPhone sih ya gak bisa dibanggain lagi. Kalau untuk video, entah kenapa viewfinder di Huawei P40 Pro masih kerasa di 30 fps ketika gue record di 60 fps. Jadi kayak berasa kurang smooth aja sih. Tapi untuk hasilnya tetap smooth dengan 60 fps ya. Anyway, kalau kita compare lagi nih, dari ketiga HP ini semuanya udah bagus. Bisa 4K 60 fps yang stabil. Fokusnya juga cepat. Tapi yang paling bagus adalah hasil video dari iPhone. Fix, no debat. Di segi movementnya itu loh, smooth banget yang buat iPhone jadi terbaik untuk video.
Sedangkan movement dari kamera Huawei P40 Pro kelihatan agak patah-patah gitu. Oppo juga gitu sih, tapi gak separah Huawei. Jadi kesimpulannya, kamera mana nih yang paling bagus? Overall, di segi ketajaman Huawei yang menang dari ketiga ini. Sisanya punya keunggulan dan kekurangan di tiap kondisi foto yang berbeda, sesuai sama yang udah gue jelasin tadi. Dan intinya ya balik ke selera, kalian lebih suka sama style foto dari HP yang mana. Karena gak ada yang menang di semua sektor. Yup, lanjut lagi Farid yang bakal jelasin closing dari Huawei P40 Pro. So, itu dia tadi perbandingan kamera dari Huawei P40 Pro, 11 Pro Max, dan juga Vion X2 Pro. Gimana menurut kalian? Mana yang paling baik? Langsung aja komen di bawah menurut selera kalian ya. Dan ya, itu bisa jadi berbeda pendapat dengan tech reviewer lain ya, karena kita ambil fotonya dengan situasi yang berbeda, spot foto yang berbeda, dan juga waktunya berbeda-beda. Dan ya bisa jadi berbeda hasilnya mana yang terbaik, karena dari software update pun beda. Karena gue inget banget dulu pas iOS 13 dulu, pas kami compare Vion X2 Pro dan 11 Pro Max, hasil foto 11 Pro Max tuh nggak sebagus sekarang ya. Upgrade-nya tuh gila banget iPhone. Gue amazed sama kualitas iPhone sekarang. Dan ya, itu hasil foto yang bisa kami ambil. Dan itu subjektif banget ya, karena kami menilai sesuai dengan mata kami dan selera kami aja. Dan untuk kesimpulan kali ya, HP ini harganya 12 jutaan untuk yang baru, dan yang second itu 9 jutaan. Tentu HP ini sangat menarik banget di harga tersebut karena speknya udah flagship, udah support 5G, desainnya keren banget, layar keren, udah AMOLED fingerprint display, kameranya cakep, terus IP68 udah tahan air, wireless charging, baterai awet, charging juga ngebut. Mungkin ada kekurangan kayak di apa ya? Nggak ada audio jack di atas bawah, terus juga kameranya cuma satu. Jadi itu sih kekurangannya, dan kekurangan paling fatal ya itu GMS. HP ini nggak ada GMS, jadi bener kayak kata Bang Jo Review yang udah minjemin HP ini, kayak ya kita pakai celana tapi nggak pakai sempak. Jadi berasa ya pas kita keluar ya bisa aja aurat kita udah tertutupi, tapi berasa nggak nyaman. Itu sih kayak istilahnya kayak gitu. Dan ya, itu bisa jadi deal breaker buat kebanyakan orang, tapi kalau misalkan kita udah terbiasa, itu ya bisa jadi kita udah beradaptasi lah dengan masalah itu. Jadi bisa jadi deal breaker, bisa jadi enggak, dan bisa jadi sebuah harapan nanti HMS jadi makin baik, karena gua lihat di App Gallery itu udah makin banyak aplikasi yang disupport oleh HMS ataupun di Petal Search ya untuk mengantisipasi dengan GMS-nya itu. Dan gua berharap nanti HMS makin baik ataupun HarmonyOS bakalan datang beneran. Ya, itu harapan gua aja, jadi makin seru. Jadi entar perangnya antara Android, iOS, dan HarmonyOS siapa yang terbaik. Nah, itu gua penasaran banget gimana. Dan sebagai konsumen tentu kita makin diuntungkan dengan banyaknya pilihan tadi. Dan ya mungkin segitu aja yang bisa gua share selama pakai Huawei P40 Pro ini. HP-nya bagus banget, ada duka juga banyak di HP ini. Dan terima kasih buat Bang Jo Review udah pinjemin ke kami, karena ya kami nggak bisa beli ini karena lagi hemat dulu ya, lagi pandemi. Dan bingung mau ngomong apa. Karena ya HP ini gue amazed banget, tapi ya ada kurangnya juga. Dan kalau misalkan kalian suka dengan konten kayak gini yang buatnya ribet banget, komen aja di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombolnya, jadi kami bisa makin semangat untuk buat konten berikutnya. Dan jangan lupa subscribe juga di channel Bang Jo Review, karena kalau nggak ada dia, ya mungkin video ini nggak kebuat. Dan segitu aja, gue Farid, bye.